Pak Didit, dan Pak Yudis dan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam forum untuk hari ini. Terima kasih, selamat sore semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sebenarnya industri kripto itu bisa berjalan relevan ya. Karena memang industri yang baru tentu butuh penyesuaian, bahasanya demikian. Karena sesuatu hal yang baru tentu tidak gampang untuk diterima, namun memang harus dengan kesadaran penuh ini akan menjadi sesuatu hal yang selanjutnya akan besar gitu ya, apalagi kemudian kita bicara terhadap aset kripto. Saya izin share screen ya, Mbak Christina. Silakan Mas Panda. Yes, bisa kelihatan screen saya? Sudah, siap. Oke, clear ya. Jadi untuk hari ini saya akan diskusi sharing ya untuk bagaimana terhadap ekosistem perdagangan aset kripto, apakah kemudian itu di Indonesia ataupun kemudian kita lihat secara global. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurniawan Harmanda, Bapak Ibu semuanya. Saya saat ini masih di Aspakrindo sebagai chairman ya di Aspakrindo. Sebelumnya saya juga di Toko Kripto. Sudah paripurna di Toko Kripto, terus kemudian juga sedang mengembangkan beberapa inisiatif masih berhubungan terhadap blockchain dan kripto ya, pengembangan di Indonesia, karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk bisa menghadirkan produk yang berkualitas. Kalau enggak nanti saya dijewer sama Pak Didit. Selain itu ada beberapa tempat yang kemudian saya masih memberikan kontribusi ya, baik itu advising dan yang lain-lain, termasuk di Peruri. Saya dipercaya menjadi senior digital expert untuk kemudian pengembangan beberapa produk blockchain. Insya Allah dalam waktu dekat saya mungkin ini masih fresh from the oven, karena terakhir kemarin saya masih bicara ke Dirjen. Insya Allah Indonesia akan mengimplementasikan sertifikat tanah dengan menggunakan teknologi blockchain. Insya Allah dalam waktu dekat. Finalisasi sistem sudah dilakukan kemarin. Saya hadir mewakili Peruri. Sekarang lagi proses untuk pembuatan draft terhadap permen ya, peraturan Menteri ATR BPN. Dan insya Allah nggak lama lagi wacana terhadap implementasi blockchain itu bukan hanya sekedar tulisan, tetapi juga memang sudah real use case-nya gitu. Tanpa berlama-lama, kita harus melihat dulu ya terhadap demografi Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara saat ini bahwa Indonesia diuntungkan dengan beberapa hal, baik itu dari potensi populasi masyarakatnya, terus kemudian jumlah dari penetrasi atau peningkatan volume ya digital economic yang ada di Indonesia. Selain itu juga kemudian kita melihat bahwa bagaimana masyarakat secara global gitu ya, investor terutama melihat bahwa Indonesia itu menjadi sebuah negara market yang besar gitu, sehingga mereka datang ke Indonesia dan juga memberikan investasi ya. Apakah kemudian investasi itu dalam bentuk penanaman modal ataukah teknologi dan yang lain-lain. Dan yang pasti bahwa dengan itu semua, kalau kita berbicara terhadap kripto ini kan ada begitu banyak layer ya. Jadi kita juga melihat bahwa dari sisi transaksi uang elektronik di Indonesia ternyata pertumbuhannya sangat luar biasa. Ini laporan dari Bank Indonesia. Saya pikir saya nggak akan menjelaskan ini terlalu dalam. Tadi Pak Kepala juga udah menyampaikan, Pak Didit, terhadap apa sih standpoint kripto di Indonesia. Tapi kalau saya boleh memvisualisasi bahwa kripto sebagai Bitcoin, Ethereum dan yang lain-lain itu equal atau sama seperti kalau kita bicara terhadap komoditi yang lain ya. Mungkin kalau Pak Yudis di ICDX ada yang namanya timah gitu ya, emas, oil dan yang lain-lain. Nah, itu juga sama gitu, equal ya. Nah, kalau kemudian kita bercerita lagi, apa sih sebenarnya aset kripto gitu, dan bagaimana fungsi dan manfaat aset kripto itu sendiri. Tentu luas ya artinya, karena kalau kita ngomongin terhadap kripto sendiri, ini adalah bagian dari bagaimana menyelesaikan sesuatu hal yang kurang efektif di kehidupan kita saat ini, terus kemudian ditransformasi dengan pemanfaatan teknologi blockchain dengan beberapa kategori yang ada gitu. Kalau kita bicara ada yang namanya utility token, terus kemudian kita bicara ada yang namanya stable coin ya, atau asset backed token, terus kemudian kita bicara ada yang namanya security token, ada yang namanya DeFi, dan ada yang namanya NFT. Jadi ini masih terus berkembang karena sekali lagi bahwa ini adalah industri yang baru yang juga masih menentukan kira-kira arahnya itu akan kemana. Nah, saya yakin dan percaya bahwa perkembangannya sekali lagi ini akan positif, terutama kemudian kita berbicara di Indonesia, yang mana kemudian Indonesia
memiliki regulasi aset kripto yang sangat saya banggakan ya. Dan kita harus banggakan juga gitu karena Indonesia termasuk early adopter ya, country yang kemudian akhirnya merilis kripto itu dianggap sebagai komoditi sejak tahun 2018. Tadi Pak Didi juga udah nyampaikan beberapa aturannya, dan memang benar yang terakhir itu ada di Perba nomor 11 2022 dan juga Perba nomor 13 tahun 2022. Nah, memang di samping itu tadi juga memang sedikit disinggung bahwa karena memang industri ini menjadi lebih luas lagi, terus kemudian exposure-nya menjadi lebih masif lagi, dan memang kalau saya menyinggung sedikit ya tentang best practice crypto, itu tidak hanya dianggap sebagai sebuah komoditi ya. Kalau kita ngomongin di luar, saya menyinggung sedikit, kalau kita ngomongin di luar, bahwa crypto sebagai sebuah instrumen atau sebuah tools, itu setidaknya dibagi atas 3 hal. Yang pertama adalah crypto dianggap sebagai komoditi, ya. Terus kemudian kripto itu bisa dianggap sebagai sebuah security. Dan yang ketiga, kripto bisa dianggap sebagai sebuah currency. Nah, namun memang sekali lagi ini dari 3 kategori ini kan masih kadang-kadang suka simpang siur nih informasinya. Nah, namun saya yakin dan percaya semakin ke sini justru memang industri kita menjadi lebih terbuka dan lebar, dan itu yang akhirnya di Desember yang lalu pemerintah kita ya melalui DPR membuka sebuah wacana, yaitu adalah tentang P2SK, yaitu adalah pengembangan penguatan sektor keuangan, yang mana kemudian itu juga dikuatkan oleh ini ya, nantinya akan dikuatkan oleh PP ya, yang kemudian ini masih dalam proses pembuatan dan kemudian masih diberikan masa transisi. Nah, namun itu semua tandanya apa? Tandanya bahwa industri kripto itu semakin kuat posisinya di Indonesia. Apalagi ya kalau mungkin saya coba tarik lagi, sekarang itu kripto kan sudah diakuin pajaknya gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang penerimaan negara melalui pajak ya, maka kita berbicara bahwa industri yang kena pajak itu sudah mendapatkan legitimasi yang kuat nih dari pemerintah gitu. Nah, kemudian bagaimana sih peluang perkembangan aset kripto di Indonesia? Kemudian sebelum kita nanti akan ngobrol best practice secara global ya, kita harus melihat bahwa Indonesia itu sekali lagi saya bilang diuntungkan oleh banyak hal ya, baik itu penetrasi terhadap digitalnya, terus kemudian populasinya, terus kemudian ada regulasi atau ada badan nih ya kan, yaitu Bapepti melalui Kemendak yang kemudian melindungi tidak hanya konsumen tetapi juga pedagangnya melalui aturan yang ada ya. Dan kemudian kalau kita berbicara terhadap optimisme dari orang ya, atau masyarakat, bahkan dalam hal ini adalah presiden ya, itu memandang bahwa kita semua itu harus mengerti, harus memahami apa itu Bitcoin ya, kemudian kita ngomongin tentang Internet of Things atau IoT, kita ngomongin tentang artificial intelligence dan yang lain-lain. Nah, laporan dari luar pun itu menyebutkan hal yang sama, bahwa Indonesia ya saat ini itu masih punya chance, kemungkinan untuk kemudian pertumbuhan secara agresif terhadap aset kripto itu tadi. Bahkan dari research mereka mengatakan setidaknya untuk beberapa tahun yang akan datang, Indonesia itu akan bertumbuh kurang lebih sekitar 11% dari populasinya. Jadi kalau kita berbicara sekarang itu ada sekitar 17 juta ya, kalau saya nggak salah tadi juga ada di dalam slide-nya Pak Didit, Pak Kepala, bahwa pertumbuhan 11% artinya adalah sekitar 30 juta masyarakat Indonesia yang dalam beberapa waktu yang akan datang itu akan convert atau akan mencoba untuk menjual beli atau ada di dalam ekosistem kripto. Jadi sekali lagi ini bukan hanya optimisme satu arah, namun juga dari luar pun memandang bahwa Indonesia menjadi negara yang super potensial ya untuk kemudian kita bicara tentang perdagangan aset kripto gitu. Nah, sekarang kita ngomongin di luar, bagaimana terhadap pengawasan atau regulator ya dan otoritas dari aset kripto ini. Ada beda-beda gitu di masing-masing negara. Kalau kita ngomongin di US itu juga udah dibagi 2. Nah, kalau di Amerika itu udah dibagi 2. Satu, kripto itu masuk ke dalam yang namanya CFTC ya, yang mana kemudian Commodity Future Trading Commission. Jadi mereka mengkategorikan beberapa, walaupun memang tidak secara istilahnya tidak secara tegas ya, berbeda dengan Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu tegas bahwa kripto itu ada di bawah Bapepti ya. Nah, terus kemudian ada juga di Amerika itu ada di bawah SEC atau Security Exchange Commission. Nah, ini juga menjadi menarik karena kemudian mereka melakukan exploring. Kalau ibaratnya kita di Indonesia ini CFTC itu kayak Kementerian Perdagangan atau Bapepti gitu ya, dan SEC itu kayak OJK ya bahasanya gitu. Nah, ini yang
kemudian di luar sana pun mereka sudah mengarah ya dengan yang tadi saya katakan ada 3 kategori lah setidaknya dari aset kripto ini tadi. Nah, kalau di Singapura clear hanya dalam satu badan yaitu MAS karena memang Singapura itu nggak banyak badan ya. Kalau di Kanada mereka menganggap ini menjadi sebuah security juga kalau di Kanada. Kalau di Jepang mereka membawa ini menjadi PSA, jadi Payment Service Act karena di Jepang itu Bitcoin itu boleh diperdagangkan untuk jual beli, tetapi memang tidak frontal ya, maksudnya pemerintah tidak mengiyakan, tidak menidakkan. Nah, itu yang kemudian cukup menarik gitu. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang demografi regulasi yang ada di luar itu sangat luar biasa besar. Jadi ya kita ngomongin Meksiko itu dianggap sebagai komoditi, terus kemudian kita ngomongin ya kita ngomongin kayak di El Salvador ya kalau itu udah benar-benar menjadi legal ini ya legal currency-nya di El Salvador gitu dan di beberapa negara yang memang saat ini masih terus mengeksplor ya apa manfaat dan apa yang kemudian kripto ataupun blockchain itu bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Nah, saya sedikit saja menyinggung tentang bagaimana sih rencana karena kami berpikir ya bahwa mau tidak mau suka tidak suka kita harus mengerti nih path atau jalannya gitu ya. Kalau kita berbicara di dalam Undang-Undang P2SK itu disebutkan ya, maksudnya saya coba nge-refer di beberapa tahap ya bahwa kripto itu akan dianggap atau di dalam kelompokkan yaitu adalah sebagai inovasi teknologi sektor keuangan. Jadi di dalam ITSK nantinya akan ada seorang ya penambahan dewan komisioner yang kemudian akan mengawasi secara spesifik terhadap inovasi teknologi sektor keuangan. Yang mana memang bukan hanya kripto tetapi terdiri dari beberapa instrumen yang lain. Nah, salah satunya adalah kripto itu tadi. Jadi kalau kemudian kita ngomongin P2SK maka ini seperti Omnibus Law ya, jadi digabung ya untuk kemudian sektor keuangan. Di situ juga ada beberapa hal yang ada di kementerian atau lembaga lain juga dikonsolidasi, bahasanya dikonsolidasi. Tapi sekali lagi bahwa proses ini kita masih harus menunggu sampai kemudian ada PP ya, yaitu ditargetkan sekitar 7 bulan dari penerbitan P2SK itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya menyinggung sedikit juga tentang CBDC atau Central Bank Digital Currency karena ini juga yang sudah digaungkan oleh bank sentral kita ya atau BI. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tidak ada yang salah ya bahwa kripto itu bisa dianggap menjadi sebuah currency atau sebuah alat pembayaran. Namun memang dalam prosesnya kita harus benar-benar melihat ya aturan yang ada saat ini. Meskipun memang aturan sekarang sudah dirubah nih semenjak P2SK itu bahwa ada yang namanya transaksi secara digital. Nah, ini yang saya juga baru-baru benar-benar tahu nih bahwa berarti akan memudahkan bahwa yang namanya CBDC suatu saat akan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran. Nah, di dalam proses ini sekali lagi ada juga yang namanya proses clearing di dalamnya. Nah, ini yang kemudian akan melibatkan banyak party lagi atau banyak pihak yang lain gitu ya. Kenapa kemudian kita butuh CBDC atau sebagai currency ya dari aset kripto itu tadi? Karena memang sifatnya 24 jam, tidak ada yang namanya waktu istirahat atau clearing kalau kita ngomongin di tengah malam nggak bisa transaksi itu udah nggak boleh ada alasan itu gitu ya. Terus kemudian dari scalability-nya, dari keamanannya gitu ya, dari biayanya yang kemudian bisa lebih murah lagi dan untuk beberapa inovasi yang akan bisa mendorong ya percepatan dari kripto itu tadi karena balik lagi kripto kita akuin sebagai apa dulu nih sebagai komoditi kah, sebagai security atau sebagai currency. Nah, kalau kita ngomongin CBDC maka kita mengakuin kripto itu sebagai currency gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti bisa membaca atau mungkin bisa browsing juga ya bahwa Bank Indonesia mengeluarkan yang namanya Project Garuda yang mana kemudian white paper CBDC ini sejak akhir November kemarin ini akan dilakukan uji assessment lagi yang seingat saya sih di kuartal kedua ya tahun ini akan dilihat nih minatnya seperti apa dan yang mana kemudian peran pemerintah untuk menguji coba dari sisi wholesale-nya. Jadi ini akan ada beberapa angle ya pada penerapan CBDC karena kalau sekali lagi untuk merubah sebuah sistem yang sifatnya masif ya itu berbahaya dan agak cenderung sulit. Makanya akan dirubah secara parsial, akan dites secara parsial gitu. Nah, ini mungkin slide penutup ya dari saya yang saya pikir ini menjadi concern juga ya mudah-mudahan ini
Pak Kepala juga bisa melihat nih, karena cukup sering kita menyampaikan. Yang pertama adalah benar bahwa kami di pedagang aset kripto sekarang itu masih dianggap sebagai calon gitu. Jadi bahasa teman-teman ini saya kutip dari teman-teman karena saya mewakili dari Aspakrindo ya, bahwa saat ini kami belum ada kepastian terhadap full license. Kenapa? Tadi yang Pak Kepala juga udah sampaikan, ada beberapa instrumen ya yang kemudian saat ini sedang dipersiapkan, baik itu bursa, terus kemudian clearing dan juga kustodian. Yang kedua, maraknya yang namanya NFT ya, tentu ini juga menimbulkan keresahan ya, tidak hanya di masyarakat karena harganya naik dan turun, tetapi juga di pemerintah. Karena apa? Karena pengaturannya memang belum baik gitu. Pengaturannya ada, bisa dibilang belum ada ya secara definitif, tetapi memang ini sedang di dalam kajian gitu. Yang ketiga adalah tokenisasi yang berhubungan dengan aset kripto. Nah, ini yang tadi, ini mohon maaf kurang lengkap, tapi maksud saya adalah Pak Kepala tadi menyinggung dari daftar 383, ternyata yang koin lokal kita itu tuh masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Nah, bagaimana peran kita untuk kemudian kita bisa, ini berhubungan nih 3 dan 4 ya, poinnya adalah bagaimana kita bisa mendorong inovasi dari produk blockchain ya, melalui lembaga yang kemudian kredibel untuk kemudian mengawasi. Jadi kita bukan hanya ngomongin tentang tokenisasi saja ya, tetapi tidak ada relate ikatannya terhadap sebuah bisnis atau usaha. Nah, ini yang cenderung berbahaya karena ini akan menimbulkan implikasi entah itu paradigma yang kurang baik terhadap aset kripto, atau kemudian ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan kripto menjadi hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, lantas kemudian bagaimana sih best practice ya perdagangan kripto di dunia gitu. Jadi kalau tadi saya mungkin boleh flashback sedikit. Kalau kita ngomongin di Singapura ya, terus terang Singapura itu mereka mengeluarkan ya beberapa undang-undang yang kemudian memang undang-undang itu mendukung ya adanya ketersahabatan gitu, atau adanya mendorong untuk percepatan industri itu tadi. Tetapi sekali lagi bahwa kalau di Singapura itu prosesnya adalah bagaimana orang itu mudah masukin uang tetapi sulit untuk mengeluarkan uang ya, maksud saya. Nah, itu khasnya mereka. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka terus untuk mengajak investor untuk bisa masuk, aturannya ada ya, tapi memang sekali lagi kalau saya melihat bahwa mereka itu lebih fleksibel karena memang orientasi mereka adalah untuk bisa mendatangkan investor masuk ke mereka ya. Beda dengan kalau kemudian kita ngomongin di beberapa negara yang lain gitu. Jadi kalau negara yang lain ya jelas ada yang boleh digunakan alat pembayaran gitu ya. Kalau di Singapura belum boleh ya. Terus kemudian juga dari sisi tokenisasi di Singapura lebih clear nih. Yang penting bukan security token di Singapura itu boleh. Terutama yang paling mereka awasin adalah jangan sampai pembuatan token itu tadi ya, itu sudah mulai ke tindakan-tindakan ilegal atau bahkan seperti money laundry. Nah, itu yang kemudian hukum di negara tersebut itu dijalankan. Dan yang terakhir itu kalau di Singapura yang menurut saya baik adalah bagaimana mereka benar-benar melihat bahwa peraturan itu harus benar-benar relevan terhadap industri kriptonya. Nah, itu yang bagi saya kita mungkin perlu untuk bisa lebih mengeksplor dari hal tersebut gitu. Lantas kemudian apa sih benchmark dari clearing? Nah, ini juga penting nih, karena kalau kita ngomongin bursa is a one thing gitu ya, dan clearing is another thing. Nah, kalau kemudian kita ngomongin tentang clearing, ini sedikit saya ambil ya dari sumbernya di Yellow ya, bahwa yang tadi kalau Pak Didit mendoakan bahwa kami semua sehat-sehat, doa yang sama Pak, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, bahwa memang aset itu sekarang disimpan di pedagang semuanya. Nah, ini yang memang memunculkan beberapa risiko, dan kalau kemudian kita bicara terhadap mohon maaf, praktisnya ya, maka perlu aset ini disimpan di lembaga yang lain, yang mana kemudian lembaga itu ya kita ngomongin adalah kustodian. Nah, kustodian ini tadi tentu akan melakukan konsolidasi terhadap pembeli, penjual gitu ya, dan kustodian ya, yang mana kemudian kalau kita ngomongin tempat jual belinya bisa bervariasi. Ada yang sebagai retail broker, ada yang bisa dianggap sebagai checks atau DEX gitu ya. Kalau checks itu seperti kalau sekarang itu kan ada 28 ya Pak ya. Nah, sekarang udah ada license-nya udah 28 nih yang terdaftar di Bapepti. Sorry. Nah, ini semua sekali lagi ini adalah untuk bisa memprotek. Jadi customer protection itu adalah menjadi sesuatu hal yang penting di dalam sektor keuangan dan digital. Jadi kami pikir bahwa dengan skema-skema yang juga sudah dirancang dan disusun oleh Bapepti ini merupakan sebuah standar praktis ya, yang kemudian ini bisa applicable untuk kemudian kita jalankan di Indonesia.